Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah ketamakan mendatangkan penderitaan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajar tentang hal ketamakan. Ia mengajar kepada banyak orang tentang hal itu. Salah seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ia mengatakan demikian karena saudaranya memiliki sikap dan tindakan ketamakan. Ia adalah salah satu orang yang memiliki kecenderungan tidak pernah puas diri dengan apa yang ia miliki. Ia selalu ingin memiliki lebih banyak, bahkan merugikan saudaranya sendiri dan orang lain. Di lain sisi, Yesus mempertanyakan tentang seseorang yang memintanya menjadi hakim yang bisa memutuskan untuk membagi kekayaan dari kedua saudara yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku
menjadi hakim atau penengah atas kamu? Lalu ia mengingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Yesus mengingatkan mereka karena orang yang hidupnya dalam ketamakan, ia akan mengundang atau memicu berbagai masalah pada dirinya maupun orang lain. Seperti ia akan mengundang konflik dengan saudara-saudaranya dan orang lain. Ia akan kehilangan integritas dan nilai-nilai moral pada dirinya. Kecanduan pada sesuatu yang ia inginkan dan mengabaikan kebutuhan dan perasaan saudara-saudaranya maupun orang lain. Akhirnya Yesus mengingatkan bahwa setelah kematian ada kehidupan selanjutnya. Maka haruslah memikirkan tentang nasib kehidupan selanjutnya setelah kematian ini. Saudara-saudari terkasih, iman Kristiani mengajarkan bahwa hidup kita tidak berakhir dengan kematian. Setelah kematian, ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jangan terikat pada ketamakan yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan kehidupan kekal dari Tuhan. Marilah menjalani kehidupan ini dalam kejujuran, keadilan, kesetiaan, ketaatan pada Tuhan, dan mengandalkannya. Menghindari sikap hidup ketamakan agar kita tidak terjebak dan terjerat darinya, agar kita tidak terhalang untuk mendapatkan kehidupan kekal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukanlah kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah mata hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.